Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Dan biarlah dimanapun kita berada, di situ ada berkat Tuhan, di situ ada penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat semua kasih yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Musim makan selalu ganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, pujikan bersama. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari yang rindu Tuhan bersama kita pujikan. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Bersama Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, dan kita mau sembah Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Tuhan dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu Tuhan. Engkau Allah yang menolong setiap hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang menjaga hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Jadikan hidup kami melekat kepadamu Tuhan. Kina basyakara haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat anugerahmu Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Kebasyakara bara masyakara, kebasyakara malam masyakara. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah atas setiap kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, setiap kami dimanapun kami berada, kami boleh duduk diam dan kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sebentar boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Tuhan urapi, Tuhan sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih, dan biarlah firman-Mu itu bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi hari ini. Gereja memiliki tema yang sama, yaitu darah Kristus membawa kasih karunia. Seberapa banyak di antara kita yang sudah menikmati kasih karunia daripada Tuhan? Seberapa banyak yang menyadari bahwa pengorbanan Tuhan, darah Yesus tercurah untuk memberikan kita sesuatu hal yang luar biasa. Anugerahnya begitu luar biasa, sehingga kita diberikan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menjadi seorang yang mengerti dan menerima kasih karunia melalui pencurahan darah Kristus. Kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Efesus pasal yang pertama ayat ke-7, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi, sebab di dalam Dia, yaitu Tuhan, dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kalau kita belajar bersama dalam Efesus, bahwa pengampunan dosa itu diberikan dengan cuma-cuma, bahwa Tuhan Yesus memberikannya dengan baik kepada kita tanpa dipungut suatu biaya apapun. Kalau kita menyadari bahwa begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus dengan mencurahkan darahnya, sehingga kita bisa mendapat kasih karunia, keselamatan yang daripada Tuhan. Kasih karunia bukan dari usaha kita, tetapi semuanya pemberian yang daripada Tuhan. Pertanyaan buat kita semua, apa yang harus kita lakukan untuk mengingat pengorbanan Tuhan untuk di dalam setiap aspek kehidupan kita? Bagaimana mengingat
apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa menikmati kasih karunia. Kalau kita belajar dengan satu tokoh di Alkitab, kita belajar dengan Abraham, di mana dia benar-benar dicobai untuk kesetiaannya, untuk mengorbankan anaknya, yaitu Ishak. Di mana kita tahu bahwa merindukan anak ini bertahun-tahun, tetapi Abraham luar biasa imannya, dia menyerahkan anaknya. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-7, Kejadian 22 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, 'Bapa,' sahut Abraham, 'Ya anakku.' Bertanyalah ia, 'Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran?'" Jadi poin yang pertama yang kita dapat pelajari dari Abraham adalah dia ada menjadi orang yang manut akan Tuhan, manut kepada Tuhan. Kalau kita melihat Abraham begitu manut kepada Tuhan, di mana Tuhan menyuruh Abraham, kamu harus mengorbankan anaknya. Dia tidak tanpa bicara banyak, tidak berargumen dengan Tuhan, tidak debat dengan Tuhan, tetapi dia manut, baik Tuhan, aku persembahkan anakku untuk jadi korban, persembahan. Tetapi kalau kita melihat lagi Abraham, Ishak pun memiliki hal yang sama. Dia manut kepada anaknya, dia manut kepada bapaknya, yaitu Abraham. Ketika Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, di manakah domba yang harus dikorbankan?" Padahal dia tahu bahwa harusnya setiap pengorbanan pasti ada darah, ada domba yang harus disembelih. Tetapi di sini manut apa yang ayahnya katakan. Abraham menyuruh dia manut saja, diikat dia manut, ditidurkan dia juga dia manut. Sama halnya dengan Abraham, dia manut dengan Tuhan karena dia percaya hidupnya adalah kasih karunia, bahwa anak yang dia dapatkan adalah kasih karunia daripada Tuhan. Orang yang manut kepada Tuhan, maka hidupnya akan dipulihkan Tuhan. Kita akan mengalami namanya kasih karunia dalam kehidupan kita. Tetapi sahut Abraham di ayat 8 dikatakan di Kejadian pasal yang ke-22 ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kalau kita melihat luar biasanya Abraham ini manut sama Tuhan, apalagi kita harus menyadari hidup kita ini adalah kasih karunia, pemberian daripada Tuhan, pemberian dan pengorbanan Tuhan atas hidupnya, sehingga kita memiliki kasih karunia. Kita bisa hidup sampai hari ini dengan pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena pengorbanannya atas kehidupan kita. Sudahkah kita manut sama Tuhan? Sudahkah kita benar-benar manut apa yang Tuhan katakan kepada kita? Kalau kita menyadari pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, kita akan mengalami yang namanya manut dengan Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, beberapa minggu yang lalu saya bersama teman-teman pelayan di LP. Di situ ketika kita selesai ada daftar orang-orang yang harus didoakan, dan mereka waktu saya baca ada yang namanya orang-orang yang sedang meminta remisi, yaitu pengampunan. Tetapi kalau kita belajar sama halnya kepada di dalam Abraham tadi, bahwa di dalam Efesus tadi, bahwa penebusan atau pengampunan dosa itu diberikan cuma-cuma kepada Tuhan. Dan teman-teman yang ada di LP ini mengharapkan pengampunan atau mengharapkan keringanan dari orang-orang yang memiliki kuasa di dalam pemerintahan, di dalam pengadilan. Tetapi kita bersyukur, kita memiliki Allah yang hidup, yang berani memberikan pengampunan secara cuma-cuma. Semungkin dosa kita, buruk apapun diri kita, Tuhan memberikan pengampunan karena kasih karunia itu diberikan kepada kita. Poin yang pertama adalah kita harus manut dengan Tuhan. Kalau kita menyadari kalau kita hidup karena kasih anugerah, kalau hidup kita ini karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita akan mengingat
bahwa kita akan manut sendiko dawuh dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kerjakan lebih benar, kita harus manut dengan Tuhan. Poin yang pertama. Poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mengingat bagaimana darah Yesus tercurah atas hidup kita adalah kita tidak ragu dan takut dengan Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian 22 tapi ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau Abraham takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wow, luar biasa, firman yang luar biasa, di mana ketika Abraham manut dengan Tuhan dan dia memiliki yang namanya tidak pernah ragu dengan Tuhan dan dia memiliki takut akan Tuhan, sehingga dia percaya ketika dia menyerahkan anaknya, Tuhan akan gantikan dengan domba yang harus dipersembahkan. Dia percaya ketika Tuhan memerintah dia manut sendiko dawuh kemana Tuhan utus, apa yang Tuhan minta akan saya berikan, maka Tuhan akan menggantikan dengan yang luar biasa. Begitu iman yang luar biasa yang dimiliki seorang Abraham, iman yang dahsyat sekali. Dia percaya bahwa pengorbanannya dia akan digantikan dengan Tuhan yang luar biasa. Betul, kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, di situ ada domba yang disemak-semak sehingga dia menjadikan korban persembahan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, hari-hari ini? Sudahkah kita mengingat pengorbanan yang daripada Tuhan? Sudahkah darah daripada Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan, memberikan kita sesuatu hal yang baru untuk kita boleh manut dengan Tuhan? Kita tidak ragu-ragu dan kita tidak takut dengan menghadapi masalah ini, tetapi kita takut dengan Tuhan karena Tuhan yang memberikan sesuatu yang dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu Saudara, kita tahu hari-hari ini ada Piala Dunia. Hari-hari ini yang namanya Piala Dunia itu sedang bergulir. Satu ketika saya berada di suatu tempat, kalau di Solo, Wedangan. Di situ ketemu teman-teman di mana mereka mengajakin saya tak bertaruh, taruhan bola. Dia walaupun malah enggak besar, kecil-kecil gini, tetapi saya mengerti bahwa hidup saya ini kasih karunia sehingga saya bisa sampai hari ini. Dan saya berkata tegas dengan teman-teman saya tidak mau ikut. Saya tidak mengikuti apa yang namanya taruhan bola itu. Sebelum saya mengenal Kristus, mungkin saya sering ikut taruhan itu, Bapak, sehingga mereka masih menawarkan untuk mereka mau ngajak saya taruhan bola. Tetapi saya menyadari bahwa hidup saya ini adalah kasih karunia. Saya memperingatkan, saya mengingat kebaikan Tuhan. Dia mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk saya, sehingga saya disucikan, dikuduskan, diberikan kasih karunia untuk menikmati hidup, untuk berjalannya dengan waktu. Dan Tuhan pakai hidup saya sampai hari ini, semua hanya kasih karunia daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo saya mau ajak bersama-sama kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita manut dengan Tuhan. Poin yang pertama dikatakan bahwa untuk mengingat kebaikan Tuhan, kita harus manut dengan Tuhan. Yang kedua, jangan pernah ragu dengan Tuhan dan miliki rasa takut kita kepada Tuhan. Maka kehidupan kita, maka darah Kristus yang tercurah tidak akan pernah sia-sia. Sehingga kita bisa mengerti bahwa hidup kita ini adalah kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini membuat kita kekuatan, memberikan kita satu rema, menjadi kita mengingat segala kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, percayalah Tuhan akan campur tangan ketika engkau manut dengan Tuhan, ketika engkau tidak ragu-ragu dengan Tuhan akan menolong kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.